Banyak yang nggak tahu bahwa baling-baling ini bisa dilepas ya. Udah, ini lepas. Oke ya, ini lepas. Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya mau sharingkan gimana cara membersihkan blender portable ini untuk derma, tapi tidak menutup kemungkinan untuk merek-merek yang lain. Mungkin caranya sama ya. Jadi ada caranya, jadi tidak sembarangan ya, karena di sini ada karet dan baling-baling yang harus sering dibersihkan. Oke, langsung aja di review ya barangnya. Ini adalah derma blender portable. Mungkin teman-teman sudah pada lihat di video saya juga sebelumnya. Ini pernah diperbaikin juga, dan banyak juga jenis-jenis blender yang sudah saya perbaiki. Salah satunya mungkin pernah saya tayangkan di video saya juga ya. Oke, baik. Pertama, untuk membersihkan otomatis ketika kalian sudah menggunakan misalkan ngejus ya, otomatis pasti kalian akan membersihkannya. Kalau ini sangat mudah ya, tinggal kalau untuk derma seperti ini tinggal pakai sikat dan sebagainya, udah pasti bersih lah. Nah, di sini permasalahannya adalah banyak yang sulit dibersihkan, bahkan kalian lupa untuk membersihkan. Termasuk saya juga ini dulu, ini jarang saya bersihkan ya, sehingga muncul sebuah yang hitam-hitam seperti ini karetnya, dan ini sulit sekali dibersihkan. Oke, jadi ketika kalian sudah gunakan, yang pertama adalah untuk membersihkannya karetnya. Ini ada karet ya, diambil aja, jadi diambil ya, dicuci. Nah, seperti ini. Pertama, karetnya ini harus dibersihkan dulu. Nah, yang saya salah dulu adalah tidak langsung dikeringkan. Jadi ini karet ini seperti dot bayi saja, karetnya sama persis mirip ya, food grade. Jadi ini harus dicuci. Setelah dicuci kemudian dilap, dikeringkan. Jadi jangan dalam keadaan basah kemudian didiamkan, maka muncullah seperti hitam-hitam seperti ini. Ini sulit, ini ngerak ya, ini ngerak ya. Ini agak kesulitan untuk membersihkan karet seperti ini. Oke, jadi ketika kalian yang sudah sudah digunakan mengejus gitu ya, jadi kalian ini lepas, ini cuci, kemudian keringkan, bisa pakai tisu, pakai hair dryer ya, lebih baik pakai tisu kemudian diangin-angin, kemudian simpan. Nah, yang kedua ya, bagian sini banyak celah-celah. Kalian cukup menggunakan cotton bud, tisu ya, cuci dulu, yang jelas cuci dulu. Nah, kemudian sama ini keringkan juga, bisa pakai tisu, pakai cotton bud, pakai terserah, pakai lap, kanebot, pokoknya mau dibersihkan juga. Nah, bersihkan. Jadi ini dibersihkan, kemudian sama keringkan. Nah, yang ketiga, banyak yang nggak tahu bahwa baling-baling ini bisa dilepas ya. Baling-baling ini bisa dilepas dan dibersihkan. Kalau kalian lap-lap bagian atasnya itu biasanya mudah, tapi bagian bawahnya biasanya banyak kotoran yang tertumpuk. Jadi seiring dengan pemakaian maka ini sulit dibersihkan bagian bawahnya. Nah, saya ingin sharingkan sekalian di sini gimana cara membuka baling-baling ini. Sangat mudah. Kalian cukup butuh sebuah alat pemukul, boleh palu, boleh pokoknya apapun itu ya. Yang penting bebannya sedikit berat karena dia butuh hentakan sedikit. Nah, oke, saya contohkan palu ya. Saya ambil palu. Ini gak dihancurin ya. Ini gak dihancurin. Jadi kalian perhatikan arah putarannya. Karena ini blender ini mutar ke sini ya, searah jarum jam. Perhatikan arahnya jarum jam. Jadi kalau lihat blade-nya, pisaunya ini pasti tajamnya sebelah. Yang ini tumpul, yang sebelahnya runcing. Yang ini tumpul, yang sebelahnya runcing. Yang sebelah ini tumpul, yang ini runcing. Semuanya seperti itu. Artinya dia putarannya ke sini. Nah, kita tinggal mengukur searah dengan putarannya. Kasih hentakan. Karena ini tidak ada kunci khusus untuk membuka ini, jadi kita butuh hentakan saja. Misalkan saya punya palu, jadi kasih hentakan ke bagian yang tumpulnya. Saya ulangi lagi ya, kasih hentakan ke bagian yang tumpulnya. Misalkan boleh ambil salah satu blade yang paling mudah, yang menurut kalian. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kasih aja hentakan, gak usah kencang-kencang, kasih aja hentakan sedikit. Nah, terus, oke, perhatikan. Ah, lihat. Oh, udah, ini lepas. Oke ya, ini lepas. Nah, ini adalah salah satu cara mengganti blade juga. Misalkan blade-nya pengen diganti. Nah, bagian sini, ini kan udah jelas ya, gampang dibersihkannya. Kemudian kalau sudah bersihkan, dilap, dikeringkan, kemudian ditaruhnya terbalik. Karena takutnya ada air, jadi dia keluar menetes, tidak masuk ke dalam mesin. Walaupun di sini ada seal juga sebenarnya ya, tapi takutnya ya gitu ya. Oke, nah sekarang ini simpan dulu. Kemudian di blade ini, di bagian belakangnya ini perlu kalian bersihkan juga. Ini ya sebersih-bersihnya barang lama ya, mungkin tidak sebersih barang baru juga. Ini memang bahannya stainless ya.
Jadi kalau kalian pengen bersihkan cukup dilap aja ya. Nah ini harusnya ketika dari pertama kalian punya ya, seperti ini cara membersihkannya. Dibuka sampai blade-nya, dikeringkan. Walaupun mungkin tidak selalu setiap kali gunakan dibersihkan, ya setidaknya 1 minggu sekali lah dilap, dibersihkan agar tidak menumpuk. Oke, saya pernah mereview di blender-blender sebelumnya juga, yang pernah saya perbaiki itu banyak kotoran yang sangat menumpuk di sini ya. Ya apalagi yang kalian ngejusnya tiap hari gitu kan, kemudian yang bersihkannya cuma masukin air, kocok-kocok udah keringkan, udah mungkin pasti di sini banyak kotoran yang menumpuk. Oke, ini adalah cara untuk membuka blade-nya dan kalian bersihkan. Kalau kalian punya ultrasonic, wah itu lebih keren lagi ya. Jika masukin maka udah tinggalkan sebentar maka otomatis bersih ya. Nah kemudian kalau sudah kering kalian gunakan lagi, ya sudah tinggal dipasang lagi. Nah putarnya searah berlawanan arah jarum jam. Nah ini melawan blade-nya ya. Iya betul, melawan blade-nya. Tapi hati-hati ini tajam. Nah tidak usah sampai kencang, yang penting masuk aja dulu. Tidak usah sampai harus nggak usah. Ini karena di sini gak ada penguncinya. Jadi yang penting masuk aja, karena dia pada saat kita nyalakan melawan ininya untuk memotong, maka dia akan otomatis kencang sendiri ya. Jadi ini tetap ya dikeringkan. Kalau sudah kering, nah baru kalian pasang lagi. Jadi semua blender portable pasti bisa. Ya caranya sama. Ya terutama Derma ini yang sudah saya praktekkan. Nah, ya pasti bisa. Jadi tadi tidak perlu sampai harus kencang, enggak usah. Jadi biarkan aja. Udah segini aja. Maka nanti pada saat digunakan otomatis dia akan kencang sendiri. Ya. Tenang, tidak akan lempar ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika dinyalakan pun nanti itu dia udah kencang lagi. Oke ya, jadi jangan sampai khawatir misalkan ininya bisa copot enggak. Kalau sudah dipasang sekali lagi seperti ini, kemudian gunakan untuk memblender, nah udah dia pasti kencang lagi karena terkunci aja lagi ya. Oke, ini adalah review atau cara men-sharingkan gimana cara membersihkan. Mungkin saya tidak langsung mencucinya karena ini sudah bersih seperti ini. Nah itu adalah cara saya ketika membersihkan blender portable seperti ini. Ya, ini khususnya Derma dan tidak menutup kemungkinan untuk merek Vitamer dan yang lain-lain caranya mungkin mirip. Oke, thank you sudah menonton sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very true.